Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 3. Kali ini Bu akan melanjutkan penjelasan mengenai materi penyimpangan semu hukum Mendel. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang atavisma dan juga kriptomeri. Kali ini Bu akan melanjutkan 3 penyimpangan semu dari hukum Mendel, yaitu polimeri, epistasis, hipostasis, dan komplementer. Oke, sekarang kita bahas yang pertama. Polimeri adalah interaksi antara dua gen atau lebih yang saling menguatkan atau bersifat akumulatif yang menghasilkan satu sifat. Nah, di sini terjadi pada biji gandum berwarna merah dan putih. Jadi di sini berwarna merah itu diatur oleh dua gen yang saling menguatkan. Jadi ada M1 besar, ada M2 besar. Nah, 1 dan 2 itu menunjukkan bahwa ada dua gen yang saling bekerja sama untuk menghasilkan sifat warna merah. Ya, kita lihat penyilangannya. Jadi gandum warna merah M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 besar disilangkan dengan M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil. Kalian bikin gametnya M1 besar, M2 besar, M1 kecil, M2 kecil. Ini sebenarnya ada 4, cuman karena dia sama kita coret yang 3 ya, jadi hanya 1. Nah, menghasilkan F1 itu M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil itu tetap berwarna merah. Nah, kemudian kalau F1 disilang sesamanya, kalian perhatikan penyilangannya ya. Nah, maka akan menghasilkan perbandingan genotip. Ingat ya, perbandingan genotip 9331. Nah, kemudian kita lihat fenotipnya. Ingat kalau masih ada M besar, berarti itu kan mengatur warna merah. Berarti biji gandumnya masih berwarna merah. Jadi 9 itu warnanya tetap merah, yang 9 ada M1 besarnya juga warna merah, kemudian yang 3 lagi M2 harusnya itu tulisannya M2 besar itu tetap berwarna merah. Kemudian yang kecil semua baru dia berwarna putih. Maka perbandingannya adalah 15 merah. Perbandingan fenotip ini ya, 15 merah dan 1 putih. Oke, sekarang kita lanjutkan ke epistasis hipostasis. Itu adalah interaksi antara dua gen di mana gen dominan ya menutupi, kalau menutupi berarti disebut epistasis, dan gen dominan yang ditutupi itu disebut dengan hipostasis. Nah, di sini terjadi pada tanaman gandum lagi, yang kita lihat adalah kulit bijinya. Jadi ada yang berkulit hitam dan ada yang berkulit kuning. Ya, nah kita lihat hasil penyilangannya. Nah, di sini. Kalau dia ada H besar itu berarti hitam. Kalau ada K besar berarti kuning. Nah, kalau di soal itu sudah ada keterangannya. Mana yang epistasis dan mana yang hipostasis. Di sini catatannya adalah hitam epistasis terhadap kuning. Jadi hitam mengalahkan kuning. Kalian lihat gametnya H besar, K kecil, K besar. Kemudian F1-nya H besar, H kecil, K besar, K kecil. Ingat di sini hitam epistasis terhadap kuning, jadi H besar menutupi K besar, jadi warnanya tetap hitam. Kemudian F1 disilang sesamanya, ya kalian perhatikan gametnya, perbandingan F2-nya hasilnya tetap genotipnya tetap 9331, tetapi perhatikan ya, kalau ada H besar, 9 ada H besar berarti hitam, kemudian 3 ada H besar juga hitam, kemudian 3 ada K besar di sini. Nah, perhatikan ada K besar saja, tidak ada H besar, berarti K-nya bisa keluar, yaitu sifatnya kuning. Kemudian H kecil, H kecil, K kecil, K kecil itu putih. Jadi perbandingannya kalau disilang antar sesama heterozigot akan menghasilkan perbandingan 12:31. Ingat perbandingannya tidak selalu seperti ini, jadi kalian harus perhatikan soalnya. Kita lihat contoh soalnya ya. Gen hitam H besar epistasis terhadap kuning disilangkan kulit biji hitam H besar H kecil K kecil K kecil dengan kulit biji kuning H kecil K besar K kecil akan didapatkan keturunan berkulit biji kuning sebesar. Nah, di sini hanya satu kali penyilangan. Kalian bikin di sini ya. Jadi kalau H besar H kecil K kecil K kecil maka gametnya ada H besar K besar
ya, ada H kecil, K kecil. Sebenarnya di sini ada 4, tetapi ada yang sama itu boleh dicoret. Kemudian ini juga H kecil, K besar, ini ada 2, coret salah satu. H kecil, K kecil juga ada 2, coret salah satu, sehingga yang tertulis hanya 2. Nah, tujuannya supaya kalau kalian bikin kotak penyilangan supaya tidak banyak gitu ya. Nah, kemarin di soal latihan kemarin kan 6/16, ya itu kan sama bisa diperkecil. Jadi kalau kalian dari awal sudah disederhanakan, maka penyilangannya akan menjadi lebih sederhana. Nah, di sini kamu coba ya, kamu silangkan, kemudian ini hasilnya adalah 25%. Ya, dicoba ya. Kemudian yang terakhir dari penyimpangan hukum Mendel adalah komplementer. Itu adalah interaksi antara dua gen dominan dengan sifat yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Ya, sebenarnya hampir mirip sama polimeri, cuman kalau polimeri itu ada satu sifat saja. Kemudian, nah di sini harus ada interaksi atau kerjasama antara dua gen sehingga baru menimbulkan sifat baru. Nah, sini contohnya pada bunga Lathyrus odoratus. Jadi, C besar itu untuk mengatur pigmen, C kecil berarti tidak ada pigmen, P besar itu untuk mengatur enzim pengaktif C-nya, ya, untuk mengatur pigmennya, P kecilnya berarti tidak membentuk enzim. Nah, disilangkan bunga Lathyrus odoratus berwarna putih dengan berwarna putih, tetapi nanti bisa menghasilkan tanaman berwarna ungu. Kita lihat penyilangannya ya. C besar, P kecil disilangkan dengan C kecil, P besar, gametnya C besar, P kecil, P besar, F1-nya lihat C besar, P besar, P kecil. Ingat ada kerjasama gen C besar, itu berarti penghasil pigmen, kemudian P besar, A, enzim yang mengaktifkannya, baru dia menimbulkan warna ungu. Ya, kemudian F1 disilang sesamanya, bikin gametnya, hasil F2-nya, perhatikan 9 ada C besar, P besar, maka dia menghasilkan bunga berwarna ungu. Perhatikan di sini di kotaknya ya. Nah, kemudian ada 3 C besar saja, itu berarti berwarna putih. Kemudian yang kedua ada 3 P besar saja, itu juga tetap berwarna putih. Kemudian C kecil, P kecil, itu juga tetap berwarna putih. Sehingga menghasilkan perbandingan 9/7. 9 ungu dan 7 putih. Ingat sekali lagi bahwa perbandingannya tidak selalu seperti itu. Lihat soalnya. Kita lihat contoh soalnya, dan di sini satu tanaman punyai gen C besar dan P besar yang saling berinteraksi untuk membentuk warna ungu. Jika salah satu tidak ada, maka fenotipnya adalah putih. Penyilangan antara dua tanaman bergenotip C besar, C kecil, P besar, P kecil, berarti di sini penyilangan seperti pada contoh, ya, disilangkan sesama heterozigot, berarti sudah ada, kamu nggak perlu bikin. Kemudian menghasilkan keturunan bunga yang berwarna ungu. Nah, ungunya tadi ada 9, jumlah totalnya ada berapa? Ada 16, berarti 9/16 kali 100%. Hasilnya adalah 56,75%. Ya, coba dikalikan ya, dicoba biar kamu bisa. Kemudian, setelah ini Ibu akan kasih latihannya. Ingat sekali lagi, kalian harus perhatikan soalnya, bikin gametnya yang benar, kemudian baru hasilnya bisa benar. Kuncinya adalah dibikin gamet. Kalau gametnya salah, berarti keturunannya juga pasti akan salah. Oke, semangat untuk belajar dan mengerjakan latihannya. Kerjakan dengan teliti ya. Oke, selamat mengerjakan latihannya. Ibu Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.